Halo Net, Hai. teman-teman. Hari ini saya ketemu dengan sahabat saya lama nih dari Iya. UPI. Nah, hari ini namanya Yanet ya, Janet. Jadi Janet mau cerita kesaksian bagaimana Tuhan menyertai dia di dalam pekerjaannya dia ya Net ya. Iya, Ah, betul. ya, silakan ya Net. Oke. Ya. Ya, hai semuanya. Nama saya Janet ya. Mm-mm. Nah, kebetulan saya kerja di Generali. Nah, ini luar biasa ya. Kebetulan saya bergerak di bidang asuransi ya. Nah, betul-betul memang pada saat kita kan nggak ada yang tahu bahwa adanya masa pandemik gitu ya. Waktu awal-awal namanya bicara agen asuransi itu kan selalu kan inginnya pada saat kita menjalankan bisnisnya tentunya pasti kita harus ketemu orang gitu kan, harus ketemu orang. Nah, pada saat terjadi pandemik itu dan kita harus lockdown kan, pada saat itu kan kita harus bekerja dari rumah. Mm-mm. Nah, itu satu tantangan sih, Ya. betul ya. Tapi hidup kan tetap harus berjalan Ya, ya. betul. Nah, jadi memang awal-awal kita memang agak lumayan berpikir gitu ya, aduh gimana nih bisnis kita, gimana kita menjalankan bisnis kita kalau tidak ketemu orang. Sedangkan selama ini kan intinya harus ketemu orang. Ya. Nah, tapi puji Tuhannya sih memang ya apa namanya di setiap tantangan pasti yang kita percaya sih di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar gitu ya. Amin ya. Ya, jadi pasti ada jalan keluar. Nah, jadi akhirnya saya sharing di tim, kebetulan di tim itu kebetulan banyak juga anak Tuhan ya, kita ada sharing di tim. Oh ya udah, ini memang masalah yang kita hadapi ya, tantangan yang sudah ada. Semua orang menghadapi, tapi hidup tetap berjalan dan percaya bahwa Tuhan itu pasti ada. Nah, akhirnya betul-betul dalam kondisi ini tuh memang kita melihat bahwa ya ibaratnya kita bekerja di rumah itu kita ada banyak waktu. Berarti kita bisa tinggal mengatur waktu kita kan ya. Memang akhirnya kita berprinsip kepada yang awal bahwa kita akhirnya berpegang satu prinsip bahwa carilah kerajaan Tuhan lebih dulu, makanya segala sesuatu ditambahkan. Amin. Nah, jadi Ini anak Tuhan teman-teman. jadi saya dan beberapa orang di tim gitu ya ikut yang memutuskan untuk ikut doa fajar ya. Kita Doa kebetulan fajar ya. doa fajar dari GKI apa namanya GKPB GBI ya, dari GBI dari PRC seperti itu, GK7. Nah, kita setiap pagi jam 4.40 ya ada namanya doa fajar Gila ya, ya. jam 4 Bo. Jadi cari Tuhan lebih dulu, mungkin ya memang itu yang Tuhan mau ya, ibaratnya apa namanya ya, urusan yang lain apa yang kamu nggak usah khawatir, apa yang kamu makan, yang kamu apa kamu minum ataupun yang kamu pakai. Jadi cari Tuhan lebih dulu ya, itu yang kita putuskan sih akhirnya. Nggak ada pertolongan lain gitu karena semua orang lagi mengalami masalah juga ya kan, jadi Bener banget, nah iya, ya, bener banget. jadi pertolongan tuh hanya dari Tuhan. Akhirnya kita apa namanya ibaratnya kita mengimani satu bahwa berkat kita adalah datangnya dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa seperti itu ya. Akhirnya yang kita perkatakan iman kita adalah Tuhan berkat kita bukan dari keluarga ataupun dari saudara, tapi berkat kita adalah Tuhan yang Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup menyediakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya sih. Ya. Kebetulan memang ini Tuhan tunjukkan gitu ya, kita nggak usah khawatir, betul-betul Tuhan tunjukkan semua goal saya yang setting goals dari awal tahun itu luar biasa, yang saya tulis tuh bulan November achieve-nya, dan Tuhan kasih buktikan itu sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Makanya kan kita tahu ya bahwa perkataan kita tuh penuh kuasa ya. Makanya hati-hatilah kalau kita berkata ya. Jadi betul-betul memang kita tidak fokus sama masalahnya, kita hanya fokus dengan satu Tuhan yang memang sumber berkat kita, Allah yang menyediakan gitu ya. Sesuai dengan perkataan, dan memang itu Tuhan buktikan gitu ya. Jadi waktu saya menerima berkat Tuhan itu yang membuat saya takjub sama Tuhan. Itu saya sampai tuh waktu saya dapat tuh saya sampai nangis gitu ya. Saya bilang luar biasa Engkau buat aku tuh terpesona, yang sampai aku tuh sampai nangis tiap hari ya. Sampai aku bilang gini, wow, Tuhan kasih nggak main-main loh, bukan yang tanggung-tanggung, tapi yang luar biasa. Yang dulu tahun lalu nggak segampang itu, akhirnya malah di setengah pandemik yang orang bilang susah bagaimana, tapi Tuhan tunjukkan itu bisa berapa kali lipatnya dari income saya yang tahun lalu loh. Luar biasa ya Ya teman-teman itulah, ya. saya di situ betul-betul melihat betul-betul pertolongan Tuhan. Jadi
Kita nggak usah khawatir teman-teman, apapun yang terjadi di dunia ini itu semua dalam kendali Tuhan. Ya makanya betul yang Tuhan bilang, carilah kerajaan Tuhan lebih dulu, segala sesuatu ditambahkan. Karena kerja keras kita tidak akan menghasilkan apapun kalau Tuhan tidak memberkati. Ya. Benar ya? Ya. Ya seperti Betul itu. banget. Dan di situ pun selain kita cari kerajaan Tuhan lebih dulu, ya firman Tuhan juga bilang tentang perpuluhan sih. Ya. Ya, untuk memang kita komit dengan perpuluhan ya, karena memang itu bukan kita membagi, tapi itu memang hak Tuhan. Miliknya Tuhan. Betul. Kita mengembalikan punya Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak butuh itu. Tuhan kan punya dunia. Sebenarnya Dia punya semua. Dia cuma pengen lihat aja kita ini hatinya di mana, ya kan? Ya seperti itu. Jadi Tuhan ingin tunjukkan bahwa karena bicara perpuluhan itu bicara komitmen ya, ibaratnya kalau income kita 100 juta itu 10 juta lumayan loh kalau kita pikir-pikir saat ini ya, gede juga gitu ya. Tapi kalau bicara dengan Tuhan kita nggak usah pikirkan dengan akal logika kita, karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan logika kita, dengan akal dan pikiran kita yang kecil ini ya, otak kita kecil banget. Jadi terbatas, ya. Pokoknya terbatas. Kita hanya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena perpuluhan itu juga ada di itu ya kan, di firman Tuhan ya. Nah, jadi memang untuk besaran kerajaan Tuhan juga gitu ya. Nah, jadi memang itu bagian yang memang punya Tuhan. Kita kembalikan yang punya Tuhan punya gitu ya. Nah makanya semuanya akan ditambahkan. Tuhan bilang gitu kan ya, ya sudah kita ikut aja. Nggak usah dipikirkan kok gede ya. Aduh sayang ya, kadang-kadang mikirnya kalau manusia mikirnya gitu ya, apalagi gini hari ya. Aduh duit itu lumayan ya. Tapi kita harus percaya gitu loh. Nah, karena saya dulu banget berapa tahun yang lalu ya pernah komit gitu ya, tiba-tiba nggak komit, bener-bener habis banget. Itu pernah saya ngalamin gitu kan. Nah jadi kalau soal bicara perpuluhan tuh saya pernah ngalamin, saya nggak komit ya, itu bener-bener habis banget, nangis loh beneran, nangis banget. Tapi kalau dengan perpuluhan, emang janji Tuhan tuh luar biasa ya. Dia akan belang pelahap itu benar. Jadi walaupun kita kemudian pepet, tapi waktu yang tepat itu benar-benar dapatnya tuh apa yang kita butuhkan gitu. Sesuai dengan itu. Nah, jadi sekarang ya udahlah, pokoknya udah nggak usah pakai logika. Kalau Tuhan ikut aja, percaya aja ya. Lakukan bagian kita. Maka yang tidak mungkin itu adalah bagian Tuhan. Itu benar. Ya, jadi memang di dalam era new normal apalagi sekarang kita kan pandemik sudah lumayan panjang ya. Di era new normal kita nggak usah khawatir, sebagai anak Tuhan kita punya Allah yang memegang hidup kita, semua itu dalam kendali Tuhan sih. Jadi jangan berpikir secara logika, kita lakukan aja bagian kita. Terus sebelum kita lakukan ya kita doakan, dan jangan lupa bagian Tuhan dikembalikan. Itu dong aku mau tahu dong Net, yang tadi lo cerita itu pertolongan Tuhannya kasus yang lo alamin misalnya. Ceritanya lo itu maksudnya pertolongan Tuhannya yang seperti apa yang pengalaman lo? Pengalamannya gini ya, kalau sebagai agent asuransi kebetulan bidang saya itu ya. Saya seperti yang saya perkatakan tadi, Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menolong saya, yang memberikan yang tidak mungkin yang tidak mungkin dan itu mungkin. Akan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat saya. Yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Contohnya seperti ini ya. Ada contoh nasabah itu ya, nasabah saya itu kebetulan bukan nasabah, waktu itu prospek saya tahun lalu. Ya. Itu agak susah banget gitu ya. Ya udah, saya pikir dia nggak mau kali ya. Mungkin ya kan semua itu kan nggak bisa dipaksakan ya kan. Nah dalam perencanaan keuangan itu kita nggak bisa paksakan. Dia janjikan bulan November, nggak juga. Akhirnya bulan Januari nggak juga. Saya pikir ya sudah, saya cari yang lain dulu sambil menunggu. Tapi pada saat saya memperkatakan firman Tuhan, kan waktu itu masuk masa kita harus bekerja di rumah. Pandemik ya? Ya pandemik itu, saya langsung memperkatakan bahwa ya betul-betul memang perkataan itu benar, gitu ya. Nah, kita perkatakan firman kita bahwa Allah yang sanggup menyediakan yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan. Dan luar biasanya, saya bulan Mei itu yang tidak pernah saya pikirkan, yang saya pernah tahun lalu saya prospek itu, dia langsung hubungin saya loh. Itu saya sampai begini, wow, luar biasa ya. Jarang-jarang loh, saya rasa teman-teman yang ngajar asuransi juga jarang yang nasabah yang
apa namanya menghubungi kita, Iya. calon nasabah Kalau gitu ya. bukan kita yang datangin, Bukan kita datangin gitu ya, itu pun butuh proses. Ya. Ini malah dia yang Malah datangin memang kita. gitu. Itu memang saya lihat banget sesuai dengan perkataan saya. Itu yang Tuhan kirimkan calon nasabah buat saya. Dan saya juga pada saat itu kan itu lumayan cash lumayan besar. Ya. Lumayan besar cash itu. Nah, kita tahu lah sebagai asuransi kalau cash itu besar berarti butuh prosesnya apa medical lah. Nah, saya cuma bilang, Tuhan, saya bilang kalau ini yang memang Tuhan sediakan, pasti Tuhan lancarkan urusannya dari awal hingga akhir. Dan tapi tidak semudah itu juga akhirnya. Butuh proses up and down dalam pengurusan medicalnya, ini Arena sampai bilang nggak jadi, jadi lagi. Saya waktu itu proses. Jadi memang Tuhan itu mengasihi kita itu betul-betul dia mau tahu kita nih tetap percaya nggak dengan janji Tuhan gitu ya. Waktu itu nasabah tadinya udah nggak jadi loh, nggak jadi, udah memutuskan saya nggak jadi deh Janet, saya masuk tempat lain. Saya cuma apa yang saya bilang, sedih sih, sedih manusiawi ya, saya sedih nggak jadi. Waktu itu dia bilang saya mau masuk tempat lain, ya sudah. Yang saya lakukan adalah saya cuma perkatakan, Tuhan, saya bilang kalau sampai itu waktu itu dia 250 juta kan ya, saya bilang sorry ya, saya bilang gitu, apa namanya, Tuhan kalau memang itu yang Tuhan sediakan, kalau bukan dia orangnya, Tuhan akan kasih ganti 250 juta yang lain, saya bilang seperti itu. Dan luar biasanya ya, yang saya pikir ya sudah, kalau memang bukan itu, bukan Tuhan kasih, tapi Tuhan apa sih, sekali Tuhan buka jalan pasti Tuhan akan kasih buka yang lain gitu. Kalau itu nggak jadi, tapi dia kembali lagi loh. Oh, orang yang sama ya? Orang yang sama, kembali lagi. Dan saya di situ confirm, saya bilang, Tuhan kalau memang dia harus medical, RD medical, seperti itu. Dan medical pada saat itu juga, akhirnya apa namanya, medical dan Tuhan lancarkan, medicalnya, seperti itu. Semuanya saya lihat ya pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah buka jalan dari A sampai Z-nya, itu dari dokternya, tempat itunya, semuanya, pendeta tempat saya doa fajar loh. Dan itu saya lihatin itu memang kayak Tuhan udah atur, memang itu yang Tuhan kirim buat saya calon nasabah. Dan pertolongan Tuhan nggak sampai situ aja. 2-3 minggu lagi ada cash lumayan lebih besar lagi dari itu. Wah, luar biasa ya. Jadi kita sebagai Tuhan pelajarannya ya, kita nggak usah khawatir, jangan khawatir, jangan fokus pada masalahnya. Justru di tengah kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan ya, disitulah Tuhan mau tunjukkan kuasanya gitu ya. Nah makanya kita tahu ya, kata-kata jangan khawatir di dalam Alkitab tuh ada 365 kali. Artinya satu tahun ada satu. Artinya setiap hari kita nggak usah khawatir. Iya. Ada 365 hari, itu bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan mau berbicara bahwa tidak ada satu hari pun kamu harus khawatir tentang saya. Tapi ya itu kadang-kadang ya manusia, karena kita fokus dengan yang kita lihat ya, fokus masalahnya, rasanya jadi takutnya kelihatan. Jadi kita fokus dengan masalah. Tapi kalau kita percaya, oleh karena itu memang betul yang saya dapat dari Doa Fajar, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Bapak kita. Kalau kita punya hubungan baik dengan Bapak kita ya, ibaratnya apa sih yang tidak Bapak kita kasih, Bapak dunia aja kasih, apalagi Bapak di surga gitu ya. Jadi yang ibaratnya punya semua yang punya isinya ini. Dia tahu, kita nggak perlu berdoa pun, kita nggak berdoa pun dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya betul. Apalagi kalau kita cari hancur hati cari dia tiap hari ya, tiap pagi, ibaratnya tiap pagi itu bayar harga loh. Buat saya waktu teman saya bilang gini, itu doa fajar dan net, saya bilang gini, luar biasa ya, jam 4.40 gini hari ya, orang sering walaupun tinggal di rumah ya, ibaratnya kerja di rumah itu butuh perjuangan loh untuk bangun 40. Jadi tapi ya memang pada saat itu memang saya ambil langsung respon gitu, saya ambil responnya. Teman saya bilang ini kayaknya bukan suatu kebetulan, teman saya sharing ya, saya ambil itu dan luar biasa loh, saya ambil saya meresponi ajakan teman saya ambil masuk doa fajar. Dan bukan karena untuk dapat berkat Tuhan, bukan, ya sudah, toh juga nggak kerja, kalaupun besok ngantuk nggak ada masalah. Saya pikir ya sudahlah, ibaratnya ya memang saya banyak kan lihat di sosmed ya, ternyata masa pandemik itu seperti zaman kayak Nabi Nuh masuk di dalam kapalnya, ibaratnya memang udah nggak kemana-mana lagi, kita cuma ada di situ, karena nggak siapa, hanya Tuhan andalan kita, nggak ada mau minta tolong kemanapun, orang semua ngalamin masalah gitu ya, semuanya sama, semuanya jadi, punya masalah, semua punya masalah.
Terus kalau kita hanya berpikir siapa yang mau masuk asuransi orang lagi susah begini semua orang ya, tapi ya itulah Tuhan gitu. Dia dia menunjukkan gitu. Apa di luar pikiran manusia karena otak kita kecil banget. Kita nih diciptakan Tuhan dari debu gitu ya. Ya, ibaratnya Jadi ya memang betul. Tuhan dapat menyediakan yang tidak pernah kita pikirkan. Itu perkataan saya loh waktu itu. Saya perkatakan iman saya adalah Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup yang berkati saya, menyediakan yang tidak pernah saya pikirkan. Itu yang Kau sediakan buat saya Tuhan. Itu saya perkatakan setiap hari. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Betul? Karena peperangan kita adalah anak pikir kita. Karena pemikiran kita itu kan fokus dengan yang kita lihat. Betul ya? Betul. Peperangan kita adalah pikiran kita. Nah, gimana caranya mengalahkan peperangan pikiran kita? Yaitu adalah kita memperkatakan setiap hari. Perkatakan sehingga kuping kita mendengar, maka iman kita terbang. Kita percaya. Nah, Tuhan butuh kepercayaan tuh hanya butuh kecil, hanya biji sesawi loh. Betul ya? Gunung aja bisa pindah. Ibaratnya hanya biji sesawi kecil banget. Jadi kalau kita tahu biji sesawi itu kayak gunung aja bisa pindah. Saya langsung berpikir gini, iya ya, gila, biji sesawi sekecil aja gunung pindah. Tuhan hanya butuh biji sesawi loh untuk pindah gunung. Apalagi cuma berkat kita yang harian kita. Dia gitu pengen kita benar-benar percaya seutuhnya 100% sama betul. Tuhan. Tapi kan untuk percaya untuk kita sebagai manusia itu kan peperangan kita adalah pemikiran kita. Nah, karena kita masih memikirkan karena kita diri masih kita melihat, terus kita masih berpikir dengan otak kita, kepala kita. Nah, gimana cara peperangan dalam pikiran kita adalah yaitu tadi memperkatakan. Perkatakan tiap hari supaya kuping kita katanya memperkatakan itu jangan bisik-bisik. Harus nyaring ya, supaya kuping, karena kan firman tuh kuping kita mendengar. Itulah makanya jadi firman. Makanya mujizat itu saya pernah ada kebetulan ada dari teman dari gereja ya yang sering sharing sama saya. Dia bilang mujizat Tuhan itu sebenarnya dekat sekali dengan kita. Kita tinggal pikiran kita, kuping kita, hati kita, mulut kita memperkatakan satu garis lurus dan itu confirm, itu mujizat Tuhan terjadi. Seperti itu. Karena kalau ada satu sedikit pun mujizat itu nggak jadi. Karena kita ragu. Artinya nggak 100% percaya sama Tuhan ya. Betul. Karena Bapa kita di surga tuh sangat pengen banget memberkati kita. Tinggal kitanya siap menerima respon Tuhan. Itu maksudnya percaya nggak? Itu aja sih. Mau apa enggak gitu. Nah, dulu nih Yanet ini ya, dulu dia bilang sama saya, lo dengerin deh YouTube-nya Yusak Cipto. Gue ingat banget, ingat nggak? Dia yang ingetin kepada saya lagi untuk terus membaca firman Tuhan, karena Pak Yusak Cipto itu mengajarkan tiap hari harus baca firman Tuhan, sedikit pun, berapa banyak pun, nambah. Nah, itu yang saya terapkan sekarang. Walaupun kita tidak mengerti, tapi firman itu kan firman tuh hidup. Ya. Walaupun kita tidak mengerti, kelihatannya lewat begitu aja. Tapi karena firman itu hidup. Pada saat kita mengalami masalah kehidupan, firman yang pernah kita baca itu akan ada jadi rema. Ada di alam sadar kita yang akan Tuhan ingatkan kembali. Kamu pernah baca firman ini? Jadi itu memang menguatkan kita. Betul ya? Nah, jadi memang itulah makanya firman itu memang hidup, betul-betul hidup. Dan yang luar biasanya firman yang sama bisa masuk untuk saya beda, untuk orang lain beda gitu, ya kan? Nah, itulah luar biasa, itulah firman. Jadi firman Tuhan kita di Alkitab itu bukan sembarang kata-kata biasa loh, tapi itu betul-betul perkataan Tuhan yang memang hidup. Yang hidup, betul. Jadi dia bisa berbicara ke kita. Firman yang sama itu bisa beda dengan setiap orang, sesuai orang dengan beda. Masalah masing-masing setiap orang, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan setiap kita gitu. Jadi itulah gunanya memang Pak Yusak tuh bilang kamu harus baca firman. Karena itu pegang almarhum itu ya. Pak Yusak tuh bilang luar biasa memang beliau katakan ya kita harus dengar firman. Baca firman setiap hari itu, ngerti nggak ngerti terserah. Dan kadang-kadang banyak orang kalau baca firman kan senang banget cuma baca Mazmur doang. Nah, kalau beliau katakan kita harus urut dari kejadian sampai Wahyu. Urut. Kenapa? Karena itu ada ceritanya yang memang mungkin suatu hari itu kita lagi butuhkan firman itu loh. Nah, jadi urut aja, jangan pilih-pilih mana yang kita suka doang gitu ya. Jadi
Itu gue lakuin loh sampai sekarang. Nah, itulah makanya jadi terus itu ulang menguatkan lagi, kita terus ya. lagi, Ya, ulang lagi. betul. Semangat sih, semangat. Nah, itu yang apalagi kita memang ibaratnya saya melihat ya, untuk berkat tuh, apalagi untuk urusan berkat sebenarnya bagi Tuhan tuh kecil ya. Betul ya. Dia cuman bisa lah kapan apa sih yang lo butuhkan pasti dikasih gitu. Terus dengan situasi seperti sekarang ini justru ya saya di bidang, betul saya bidang asuransi, saya lihat ya, justru yang di saat orang bilang masalah itu besar, aduh susah bekerja, nggak bisa bekerja, ketemu orang banyak, justru saya melihat pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar. Yang Tuhan berkati saya itu tahun ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Itu yang memang saya lihat betul-betul kuasa Tuhan ya, di dalam, maksudnya kuasa Tuhan dalam hidup saya gitu ya, dalam maksudnya kita hanya butuh percaya sih. Tapi jangan hanya percaya aja, kita juga harus lakukan bagian kita, benar nggak sih? Bagian kita juga kita ya, betul, kita harus lakukan bagian kita tetap harus bekerja, tetap. Nah terus tapi kita juga kerja dengan mengandalkan Tuhan seperti itu, maka urusan berkat itu urusan yang, tapi yang paling penting adalah cari Tuhan lebih dulu sih. Teman-teman dengar ya. Jadi ibaratnya ini ibu ini memang luar biasa loh, dan teman. Saya Pak, siapa sih namanya pengacara yang Kelapa Gading itu siapa namanya? Kelapa Gading, Hotman Paris. Ya, Pak Hotman Paris itu luar biasa loh saya lihat. Gitu. Karena beliau itu kan bangun pagi ya. Iya. Setiap pagi bangun pagi. Bayar harga itu nggak main-main sih. Apalagi beliau aja dengan kerja pagi aja itu sangat diberkati. Apalagi kalau kita bayar harga di saat orang tidur, kita cari Tuhan. Aduh, hati Tuhan tuh luar biasa. Gue harus bangun pagi. Lebih pagi lagi. Emang waktu awal-awal saya juga nggak gampang ya. Saya juga apalagi sekarang pensiun gue ya. Jadi bangun pagi kayak susah banget nih. Ya bangun pagi tuh aku waktu awal-awal emangnya gampang. Ya nggak gampang juga lagi, 4.40 loh. Aku bilang sama temanku, gila 4.40 tuh nggak gampang. Gue bangun tidur kadang-kadang loh. Ya kadang-kadang kita baru bangun tidur kan karena kita banyak aja yang dikerjain ya. Bangun tidur 2 jam 4 pagi ya ampun. Jadi waktu awal-awal karena saya takut ketiduran, akhirnya nggak tidur sih. Urusan nanti teler belakangan terserah. Nanti setelah itu tidur ya. Nah, harus belajar lagi nih. Terus akhirnya toh juga besoknya nggak kerja ini kan, pikirnya gitu. Nah jadi memang waktu awal-awal nggak gampang, untuk bangun pagi itu nggak gampang. Apalagi untuk cari Tuhan tuh nggak gampang. Tapi memang saya kalau kita punya komitmen, Tuhan saya besok pagi mau 4.40 Tuhan, tolong. Waktu saya tidur, saya waktu kadang-kadang saya bilang ini, Tuhan saya punya waktu cuma 1-2 jam tidur Tuhan, tolong Tuhan bangunkan. Kalau kita minta Tuhan dan Tuhan bangunkan, saya berapa kali Tuhan bangunkan itu kan itu 4.40 ya, 4.30, 4.35 itu Tuhan bangunkan loh. Langsung pas lihat, gila pas banget, bener-bener. Adalah itu alarmnya belum bunyi. Aku memang tidur jarang pakai alarm. Oh gitu. Aku minta Tuhan aja. Aku jarang bangun pakai alarm sih. Iya. Jarang. Biasa. Ya jadi aku biasanya kalau mau bangun apapun ya, kadang-kadang aku cuma bilang, Tuhan saya cuma ada waktu tidur cuma 2 jam. Tolong saya Tuhan, bangunin saya. Ingatkan saya. Terus bicara badan saya waktu pas Tuhan emang udah bangunin, kadang-kadang badan saya juga kan kedagingan ya. Bangun tuh rasa berat. Aduh Tuhan saya masih ngantuk, Tuhan tolong saya nih, saya pengen dengerin, ngantuk banget. Kalau pada saat saya berapa kali minta kayak gitu ya, berat ya, kadang-kadang kita kan daging kan, kedagingan kita ada ya, berat banget. Dan itu betul loh, waktu pas saya bilang Tuhan tolong saya, tiba-tiba yang saya ngantuk banget, tiba-tiba Tuhan segerin gitu loh. Tiba-tiba langsung, loh kok ngantuknya langsung hilang. Nah itulah memang itu saya banyak banget ya memang Ishak Cipto almarhum itu bilang ya kita harus mengalami sama Tuhan tuh bahwa kayak komunikasi kita dengan Bapak kita. Saya bilang Tuhan kok saya ngantuknya tapi saya mau denger. Nah pada saat ngomong kayak gitu Tuhan tunjukin loh langsung Tuhan berikan. Akhirnya Tuhan berikan kekuatan, ngantuknya langsung hilang loh. Dan itu berapa kali terbukti sih. Dan saya lihat juga ya memang Tuhan kayaknya pakai saya ya untuk lewat dari berkat-berkat yang Tuhan kasih ke saya ya, pengalaman yang Tuhan kasih ke saya gitu ya. Tuhan juga ingin saya berbagi cerita
Makanya teman-teman. saya todong hari ini untuk cerita Nah, teman-teman. ke tim saya gitu ya, saya cerita tentang doa fajar kayak gitu Iya. ya. Ya puji Tuhan sih anak-anak Tuhan sekarang sudah pada mulai doa fajar dari tim saya loh. Luar biasa. Jam Ya, gitu sih. 4.40 Jam pagi. 4.40 Wah, ya. Ya itulah maksudnya, kayaknya kita kan banyak waktu ya sekarang ya. Iya, benar. Tinggal waktu awal-awal kan bingung ya mau ngapain kan. Kalau dulu awal-awal kan waktu kita kaget kan tiba-tiba biasanya kerja terus tiba-tiba di rumah terus kan bingung Iya. ya. Waktu tuh kita kan nggak mungkin ya seharian nonton Korea, seharian kan pusing juga ya. Orang nggak pernah nonton TV dulu ya. Awal-awal kok nonton Korea enak banget, tapi apa begini kan nggak juga. Akhirnya memang Kacau. kebetulan saya ada teman yang memang Tuhan pakai kayaknya untuk sharing sama saya. Lu cobalah doa fajar pagi-pagi, cari Tuhan lah. Kita nggak ada yang tahu loh, kita kan hanya Tuhan yang bisa kita mengandalkan. Dan ya temanku tuh cerita, Itu tapi live streaming gitu ya? Doa fajar itu. itu Zoom meeting. Oh, oke. Langsung. Boleh lah dibagi-bagi aja Ya, dulu ya. ya doa fajar. Ada link Zoom-nya ya. Oke, nanti Jadi kalau minta yang mau ya. butuh link Zoom-nya silakan hubungi ini. Iya, nanti aku Lucy minta. Ya benar, dan kita sangat diberkati banyak sekali firman Tuhan yang kita dapat ya setiap pagi, ibaratnya karena menurut firman Tuhan itu adalah Tuhan mempertajam pendengaran kita Iya. setiap pagi, dan Tuhan tuh memberkati kita setiap pagi loh. Betul, Tuhan memberkati kita pada saat tidur, tapi berkat itu turunnya setiap pagi. Jadi Wah, jangan jangan bangun siang. orang dulu bilang jangan bangun siang nanti dipatok ayam, itu bener. Jadi cari Tuhan dulu pagi, Tuhan lagi memberkati, kita siap menerima berkatnya ya. Wah, gue harus bangun pagi. Sekarang ini udah pagi, tapi lebih pagi lagi ya. Ya nanti urusan ngantuk lagi, urusan Iya. belakangan. Toh juga kita nggak kerja ini pagi. Iya, benar-benar. Ya, kan ya. Aduh, terima kasih banget Ya, ini. mudah-mudahan Jadi ini jadi bisa dulu kalau berkat kita ya. main di UKI dulu ya, Iya, kita masih bandel-bandel ya. Sekarang Bandel. kita udah bertobat-tobat lah. Ya udah umur semakin tua semakin harus dekat sama Tuhan. Betul, bukan masalah dekat sama Tuhan juga, tapi memang kita tahu lah ya, ini udah waktu akhir-akhir ya. Tuhan udah mau datang ya, dua Tuhan kali. sudah mau datang ya. Jadi banyak orang bilang ya Tuhan dari dulu udah bilang mau datang. Iya. Tapi kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu waktunya. Ya, datangnya kan kapan kayak Tuhan pencuri datang. ya kan, kayak betul ya. Kita harus siap Ya. sedia. Kita nggak tahu, siapa tahu Tuhan pakai pandemi ini memang Tuhan nggak mau kehilangan kita. Iya. Tuhan tuh mau semua selamat gitu Iya. ya. Tapi semua respon dari kita. Tuhan kan Iya. tidak mau memaksa, dia mengetuk kita. Tapi kita yang buka hati apa enggak, Iya, gitu benar. ya, betul Kita ya. mau apa Ya, sih nyabut Tuhan apa kasih enggak? otoritas ke kita. Dia kasih kita pilihan, mau menerima dia apa enggak. Kok Ya. sebenarnya gampang banget buat Tuhan untuk kita bertobat ya. Tapi Tuhan kan Allah yang memang dia punya hati yang maksudnya kita buka hati enggak. Iya, Kita benar. meresponinya seperti itu. Nah, Yesus, Kalau diem aja Tuhan juga ya, Tuhan nggak pernah maksa. Tuhan tidak memaksa, karena dia Allah yang maksudnya dia maunya itu Kasih semua keputusan pilihan. Iya, kasih pilihan kepada setiap orang Ya, ya. betul. Jadi ya udahlah. Jadi memang nggak usah khawatir. Jadi saya bisa melihat ya. Akhirnya saya bisa prospek, dan luar biasanya kebetulan di Generali itu dia bisnisnya jadi bisa kita jalanin online. Akhirnya Iya. saya lihat ya, justru saya yang dulu nggak pernah masak jadi masak. Jadi ada hikmah baru ya. Dia Saya tomboy temen-temen dari dulu tomboy. dulu kan kerja di lapangan terus, nggak pernah masak di rumah ya. Akhirnya Ibu pejabat ini, sekarang ibu pejabat. sekarang jadi harus apa, dan luar biasa setelah sekarang udah berapa bulan berjalan, rupanya Tuhan mau riset kita punya, maksudnya Tuhan lebih dulu, setelah itu kita baru keluarga, baru pekerjaan, itu betul-betul prioritasnya benar. Ya, jadi Luar biasa, jadi yang dulu nggak teman-teman. pernah masak jadi masak gitu kan. Nah, Kalau jadi gitu gue kapan-kapan ke Malo ya, nyobain masakannya. Pengen tahu bener apa enggak dia. ya, at least Ya. dulu anak-anak bilang cuma bisa masaknya gini, mama bisanya telur goreng dulu ya, telur ceplok doang, dadar ya, at least sekarang ikan pedas Manado lah, pala udah oke lah. Ternyata bisa juga, puji Kapan-kapan Tuhan. gue main ke Malo ya, Net. Iya deh. Gimana, ada lagi? Ada Saya ya? rasa ya itulah Itu teman-teman nanti. ya, kita jangan fokus sama masalah. Justru di tengah masalah yang kita hadapi, di situ pertolongan Tuhan ada. Amin. Jadi kita jadi ingat, ya itu tadi, jangan khawatir karena ada di Alkitab 365 hari, artinya itu bukan satu kebetulan, artinya setiap hari, tidak setiap satu hari pun Tuhan beri kita untuk khawatir. Itu adalah pilihan. Kita mau percaya atau tidak. Jadi justru semakin besar masalah kita hadapi, di situ ada akan berkat Tuhan yang lebih besar lagi ya. Tinggal kita jadi ya itulah. Pokoknya jangan khawatir. Ya.
lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi fokus urusan kita dengan orang tua, dengan Tuhan lebih dulu ya. Ya, luar biasa ya teman-teman Itu sih, ya. Ibu itu sih, Yanet ini. teman-teman tetap semangat. Semangat ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih Tuhan banyak Yesus ya. memberkati ya. Amin. Sukses buat kita semuanya. Ya, teman-teman ini jadi berkat buat semuanya ya. Oke. Silakan dengerin, pasti kalian dapat berkat di dalamnya. Terima Amin. kasih teman-teman, terima kasih Net. God Ya, bless sampai ketemu ya. semuanya. Dadah. Bye.